sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musyrifadil kitab wa muqaddibiladil kitab wa masyayikhi wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah wa li jamil mufassirin wa jami' khamaratil qur'anil azim wa jami' qura'il mukhlisin wa li syafaati hadil qur'anil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Surat Al-An'am ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Walau taro, dan andaikan melihat siapa engkau Muhammad, ayya Muhammadu, wahai Muhammad, itu kifu ketika berhenti, ay uridu artinya dikemukakan, artinya itu ya diletakkan gitu ya. Siapa orang-orang ahli kufar alan nari, atas neraka, faqalu, maka lalu pada berkata siapa ahli kufar, ya litanbihin, ya ataupun ya itu litanbihin untuk pengingat istilahnya. Laitana, celaka sekali siapa kami, nuraddu, ya artinya itu berdoa gitu ya. Supaya dikembalikan siapa kami, ila dunya, kepada dunia. Jadi ketika besok orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu, dia akan menyesal semenyesal-nyesalnya ketika mereka nanti dimasukkan kepada api neraka. Maka ketika dimasukkan api neraka, mereka akan berkata, wahai Tuhanku, ya kembalikan kami ke dunia. Kalau andaikan engkau kembalikan kami ke dunia, maka ini ayatnya, wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wala nukadziba, dan tidak mendustakan siapa kami, tidak akan mendustakan bi ayati rabbina, kepada ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna, dan ada siapa kami, ada itu minal mu'minina, termasuk golongannya orang-orang mukmin. Jadi semenyesal-menyesalnya orang itu besok kalau di akhirat sampai akhir hayatnya, sedangkan dakwah Islam sudah sampai kepada dirinya, kok dia belum masuk Islam, dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Nah, walaupun orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya Allah dan Rasul, itu asal dimasukkan ke dalam neraka, mereka tetap akan menyesal. Mereka akan tetap menyesal. Itu makanya kita usahakan apapun caranya, kita berusaha untuk berbuat yang baik. Itu gitu, supaya besok tidak menyesal. Ya, syukur-syukur ya kan, kita mati itu dosa-dosa kita juga ikut mati. Jangan kita mati, dosanya masih berjalan. Ada itu hadisnya, ya ada itu. Ada Pak yang seperti itu, ada. Ya kan, namanya dosa jariyah ya kan itu. Nah iya, Pak Sekdes umpama kan buka bisnis. Bisnisnya apa Pak Sekdes? LC lah umpama kan. Zaman sekarang yang terkenal LC ya. Nah, ternyata tutup umur beliau LC itu diteruskan sama
anaknya akhirnya jadi dosa jariah. Selagi itu masih berkembang, masih hidup, masih dikerjakan, ya masih dapat dosa jariah. Itu begitu. Nah, itu ya action wae lah ya gitu. Tapi itulah enaknya Islam. Islam itu menyayangi umatnya, yang taat ya disayangi, yang maksiat ya disayangi, yang taat dibina terus supaya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kebetulan belum mau taat, belum mau tobat, ya tetap dibina. Siapa tahu nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat baik-baik ya, kalau kita tidak mau menyibukkan diri kita kepada hal-hal yang baik, itu kalian terima ya terserah, enggak ya terserah, tetap akan disibukkan oleh Allah. Tetapi tidak di perkara hal-hal yang baik. Nah, contoh seperti ini. Kalian hadir ngaji, ya kan? Wes pokoknya untuk ngaji-ngajinya lah ya kan. Kalian kalau tidak hadir di sini, itu tetap disibukkan sama Allah. Tapi tidak perkara ngaji, tidak perkara kebaikan. Tapi Pak, saya kan tidak bermaksiat, ya kan itu umpama kata Pak Janis itu nyenangkan istri, nyenangkan anak, yaitu kebaikan. Tapi kan sibuk juga. Tapi kan tidak mungkin nak disamakan antara fadilah ngaji dengan fadilah yang menyenangkan istri. Sama apa enggak kira-kira? Kan enggak mungkin sama. Nah itu seperti itu. Wah, kalau saya capek Pak tidur, nah, disibukkan dengan tidur. Walaupun kalau niatnya benar ya kan, ya Allah saya niat tidur. Kenapa? Supaya tidak maksiat kepadamu. Nah niatnya meninggalkan maksiat ya kan. Kan ya kebaikan juga, sibuk juga. Tapi kira-kira sama tidak dengan umpama kok kalian sholat ya kan, sholat malam, atau kalian hadir ngaji matlaah ya kan, sama apa enggak? Nah kan tidak mungkin sama, walaupun sama-sama kebaikan, nanti ibarat harganya itu berbeda, tetap sibuk juga. Nah ini Pak Degiwa kalau tidak kesini, langsung balik tadi ya kan, tetap sibuk juga. Entah sibuk ngotar, entah apa lah itu pasti, ya kan? Nah itu wajar kalau beliau Pak, ya kan? Kalau beliau biarin lah ya, untuk hiburan dikit-dikit. Kalau beliau kalau macam beliau tuh Pak dimaklumin dikit-dikit ya, jangan diajak seluruh-selurusan, kasihan ya kan itu. Nah, hiburannya apa kalau beliau kalau ada macam-macam itu ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah itu pokok tidak apa-apa Pak dia, sikat wae gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Ya tapi batas macam itu loh deh. Kalau pengen yang apa ya dinikahin gitu loh ya itu. Birof ilfi'la ini, nah itu nyata itu. Tanyakan kepada diri sendiri, nanti pasti begitu. Andai kan kita tidak sibukkan diri kita dengan kebaikan, kita pasti dibuat sibuk juga sama Allah. Tapi bukan di dalam masalah kebaikan. Dan ya itu tadi, kebaikan itu kan beda-beda, kelasnya juga beda-beda, kan gitu. Masa kebaikan ngaji disamakan dengan ngobrol tadi, ya kan nggak sama, walaupun sama-sama kebaikan. Mau main-main dengan istri, bergurau dengan istri, kan ya kebaikan juga. Tapi kan tidak sama kelasnya dengan andaikan kita mencari yang lebih utama. Birof ilfi'la ini dengan dibaca rafa kedua fi'ilnya. Nukatibu tadi dengan mana tadi? Nakuna ya. Nukatibu sama wana kuna itu. Kenapa seperti itu istisnafan? Karena sebagai awalan atau istisnaf. Wanasobuha dan ada wanasobuhuma dan ada pun nasabnya lafat nukatibu dan nukatiba dan nakuna itu fi jawabi tamanna, di dalam jawabnya taman itu bagaimana sih? Tamani itu termasuk kalau dalam tata bahasa itu tulap namanya. Yang artinya itu mengharap sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Wong sudah dimasukkan neraka, dunia itu sudah tidak ada, kok dia ingin balik ke dunia. Nah, itu namanya tamani. Kata Pak Janis tanya kemarin dulu, bedanya apa Pak? Angan-angan sama apa itu kelasnya itu. Ya, mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
terjadi. Itu namanya tamanni. Waraful awali, dan juga boleh dibaca rafa fiil yang awal, nukat bibu gitu. Wa nasbusani, dan dibaca nasab fiil yang kedua, nakuna tetap. Wa jawaba, dan juga jawab lauro aita, dan jawab lauro aita itu amrun, perkara adiman yang agung. Qala, maka berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu la'atu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bal lil idrobi, untuk peletaan aniradatil imani, dari menginginkan beriman. Al mafhumu, yang dimafhumkan, minat tamani, dari tamani atau angan-angan yang tidak mungkin terjadi tadi. Bada ayat doharo, artinya jelas, lahum, bagi mereka, apa segala sesuatu kanu yang ada siapa alladzina, ada itu yukhfuna, pada menyimpan, mingko belu, dari sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itulah yang tersimpan di dalam hatinya, dilahirkan betul-betul, padahal dulu-dulunya ya kan sudah dibagi tahu, sudah diajak ya kan, tidak mau ikut, tidak mau melaksanakan. Ayat tumuna, artinya pada menyimpan, biqaulihim, dengan ucapan mereka. Rupanya ucapan wallahu rabbuna ma kunna musyrikin. Yang dari ucapan bahwa Tuhanku, Allah adalah Tuhanku, ma kunna, tidak ada siapa kami, tidak ada itu musyrikin, orang-orang yang syirik. Bisyahadati jawarihihim, karena menjadi saksinya anggota badan mereka. Fatamannau, maka lalu berharap siapa orang-orang yang sudah dimasukkan ke neraka tadi, dalika, kepada balik ke dunia. Nah, jadi gini, kemarin kita ngaji di kitab Nashaikhul Ibad, ada orang itu yang pengennya itu mati, tapi sudah tidak bisa mati lagi, yaitu orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Ya Allah, buat matikan saja aku, katanya kan gitu kemarin. Tapi kematian itu sudah tidak ada lagi, sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu katanya begitu dia. Ketika di dunia dia membangkang, ketika nanti di akhirat dimasukkan neraka, maka itu yang diucapkan, dia ingin kembali ke dunia. Ya Allah, sudah kembalikan saya ya Allah, sedetik saja, maka aku akan beriman kepadamu, maka aku akan beramal yang soleh. Itu karena sudah di situ. Padahal ini jawaban Allah ya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Walau ruddu, dan andaikan kok dikembalikan, yang di neraka tadi loh, yang sudah menyesal tadi, yang minta dikembalikan ke dunia tadi, ila dunia, kepada dunia, fardon, sebagai kebenaran atau ketentuan, la'adu, maka tentu akan mengulangi atau kembali siapa alladzina kafaru, lima, kepada segala sesuatu, nuhu, yang dilarang, anhu, dari ma, kenyataannya, minasyirki, dari syirik. Andaikan itu andaikan betul-betul nanti sama Allah tuh balikkan ke dunia lagi, ya sudah, ya balik lagi, ya maksiat kepada Allah lagi, ya kufur lagi, ya berbuat dosa lagi, dan mengikuti hawa nafsunya lagi. Itu begitu. Jadi walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Nah itu enggak kapok dah, asal sudah di dunia lagi, ngalas entah kapan nanti matinya, kan gitu. Nah itu begitu. Padahal kita kan tidak begitu. Di hari ini kita bersyukur kepada Allah apa yang telah Allah berikan. Besok hari andaikan kok masih dikasih hidup, meminta sesuatu keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang ini enggak. Karena kemarin itu hatinya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Wa innahum, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir atau orang yang mendurhakai Allah,
itulah kadibuna, pasti akan berbohong kembali fi wa'dihim, di dalam janji mereka, bil imani, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya enggak. Pokoknya kalian itu, kita semua itu harus bersyukur betul-betul. Kita sama Allah itu ya kan, entah warisan, entah apa ya kan gitu. Kita kok sama Allah tuh hidup di negara Islam, di lingkungan yang Islam, entah seberapa kadar iman kita itu kok diimankan kepada Allah, lah maka itu adalah nikmat yang tiada tara, yang melebihi dunia dan isinya. Karena kalau dalam hadis itu, serendah-rendahnya orang yang beriman itu besok akan disediai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali dunia. Itu begitu. Serendah-rendahnya iman seseorang itu besok sama Allah Subhanahu wa ta'ala akan disediai 10 kali lipat kali dunia. Itu begitu. Ya semoga ya agak sara-sara dikit, tidak apa-apa Pak Janis ya, sabar ya. Enggak lama enggak, menjelang besok, nah, kan gitu. Ya besoknya tuh ya entah kapan, sama-sama nggak tahu ya kan itu. Pokoknya selalu berbuat kebaikan. Siapa tahu di kebaikan itu terletak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita jangan maksiat dikit, kata Pak Dikiwo, takutnya napas maksiat padahal baru sekali itu kayaknya kan. Kebetulan disitulah tempat Allah itu tidak ridho. Yang lebih parah lagi ya kan, andaikan kita pas bermaksiat, pas malaikat Israel ngasih kabar, hei waktunya, nah itu repot kita, COD katanya, nyawanya diambil gitu. Kalau sekarang kan COD Pak ya, dia ikut itu COD katanya. Kalau mu'alif, apa sih artinya COD itu Pak sebenarnya? Oh itu bahasa Inggris ya. Serap repot. Masih mending tapi Pak ya bahasa Inggris daripada bahasa Itali kemarin. Aduh, masuk Islam orang Itali, yes, dadak nganggo terjemah pula. Wa qalu, dan berkata siapa al-mungkaru, orang yang ingkar, wal ba'su, dan kebangkitan, in hiya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Wa qalu, dan berkata siapa orang-orang yang musyrik, al-mungkaru artinya orang-orang yang ingkar, wal ba'su, dan juga dengan ingkar dengan apa? Hari kebangkitan, in aima, tidak akan hiya adapun al hayatu artinya kehidupan, illa hayatuna, kecuali kehidupan kita, ad-dunya yang golongan dunia, wa manahnu, dan tiadalah siapa kami, tiada itu bima ba'usina, akan dibangkitkan. Mereka tidak percaya kalau besok Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mampu membangkitkan di yaumul ba's. Nggak percaya, sudah mati ya sudah, mana ada dibangkitkan, katanya kan gitu. Makanya bagi orang yang beriman termasuk rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat. Harus yakin bahwa kiamat itu ada, tapi nggak boleh ditafsirkan Pak Janis ya. Oke, ditafsirkan, wah ini tahun ini ya. Kapan orang berita tuh dari dulu ya kan? Kiamat tuh yang katanya dari 2019 katanya kiamat ya kan? Ada 2020 kemarin, ada yang sebelumnya. Sampai kini tidak kiamat. Aduh. Kan itu. Kiamat itu rumusnya gampang ya. Asal besok pagi kok Pak Janis bangun, mataharinya terbit kok dari barat, nah itu kiamat lah itu ya. Kalau belum begitu sudah tenang saja. Pokoknya wayahnya kerja ya kerja, wayahnya istirahat, wayahnya makan yang enak ya makan yang enak, tidur yang nyenyak ya tidur yang nyenyak, yang punya istri ya sekelon yang banyak. Nah gitulah pokoknya, dinikmati hidup. Kalau mu'alif rahimahullah itu begitu. Kalau yang belum punya ya nyari gitu. Kalau mu'alif rahimahullah, sabar Pak De ya. Kalau mu'alif rahimahullah. Nah itu seperti itu ya. Kebanyakan orang itu tidak percaya bahwasanya besok itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu.
Padahal betul-betul. Nah, itu begitu. Besok akan dibangkitkan. Kiamat itu wajibnya kita tuh cuman percaya, bukan menganalisis. Sehingga terus kita memberitakan, akhirnya umat jadi bingung, jadi takut, ya kan? Kadang ya kasihan Pak Digiwa sing dudur bojone, ya kan? Malah jadi berita syarat kiamat. Kadang belum kebagian, kadang yang perempuan belum kebagian suami, yang laki-laki belum kebagian istri, kok nak kiamat lah, kan kasihan. Nakut-nakutin wae, ya kan itu. Bahwa orang tuh jangan nakut-nakutin, tidak boleh ya. Kita nakut-nakutin umat atau membuat gaduh umat itu tidak boleh ya. Perintahnya percaya saja gitu loh. Zaman akhir ya zaman akhir, ini zaman rusak ya zaman rusak, tulisannya begitu kan gitu. Kalau kok di zaman akhir ini zamannya nggak rusak sesuai dengan hadis dan Quran, ya malah kita bagaimana nanti? Berarti Nabi itu tidak benar gitu kan gitu. Kata Nabi kan zaman akhir itu zaman rusak, ya kan itu. Lah kok kita kok pengen dunia ini ideal, masyarakat itu ideal, baik-baik saja, ya sudah. Malah nanti nggak tepat loh sabdanya Nabi, kan gitu. Ya memang harus tepat sabdanya Nabi. Ya tinggal kita sendiri bagaimana dengan ilmu dan pemahaman kita untuk menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam belenggu yang katanya dunia atau akhir zaman yang sudah rusak tadi. Jadi begitu. Walau taro itu wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Walau taro, dan andaikan kau melihat siapa alladzina kafaru, itu kifu ketika kok diletakkan atau ditempatkan atau didiamkan, ai uridu, artinya itu dimasukkan, dihadapkan gitu, ala rabbihim, atas Tuhan mereka, la ra'aita, maka tentu akan melihat siapa engkau amron kepada perkara adiman yang agung. Qala, maka berfirman siapa Allah lahum kepada mereka, ala lisani malaikati, atas lisannya para malaikat, taubihan, karena mencela mereka. Jadi ketika besok orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu kok ibaratnya itu dihadapkan kepada Tuhannya, kepada Allah besok, maka Allah mengutus para malaikat untuk menyampaikan pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tuh gini loh, bahasanya apa? Mencemooh lah gitu. Alaisa hada bil haq. Nah, kau yang tidak percaya dulu bahwa ada yaumul ba'as, bahwa ada neraka, bahwa ada hisab dan lain sebagainya. Alaisa hada bil haq. Apakah ini tidak benar? Tengok ini, nyata kan? Nah, gitu loh maksudnya. Nah, makanya dalam talqin itu biasanya ana adzabal qabri haq, anal barzatu haq, ana mungkaru wa nakirun haq, wan naru haq, terus apa itu? Wal jannatu haq, wal hisabu haq, dan pokok hak-hak terus lah. Itu yang dilari sama apa? Siapa namanya? Yang cerita apa itu? Lucu itu. Abu Nawas. Saya tidak senang barang hak. Apa kok tidak senang barang hak? Berarti kau ya senang yang batil. Iya terserah lah. Pokoknya aku tidak senang barang hak. Kenapa kok begitu? Al mautu hak, kematian tuh hak. Aku nggak senang. Nah itu Abu Nawas itu. Kalian jangan ikut-ikut itu kan. Kalian kalau ngomong, aku tidak senang barang-barang yang hak. Apa kematian lah? Langsung datang tuh malaikat Israel kalau kita. Itu kan cerita baik gitu loh kan. Kamu hujan tuh rahmat kan? Aku malah lari dari rahmat. Karena kenapa begitu? Tidak mau mengijak-ijak rahmat. Kalau dia di situ kan air hujan tuh terijak-ijak. Nah, terijak-ijak, nggak mau dia. Kenapa kok ada hujan kok kau lari? Aku nggak mau menginjak-injak rahmat katanya gitu. Itu tapi ya Abu Nawas itu, jangan ikut-ikut. Qala al-mu'allif rahimahullah. Alaisa hada, apakah tidak ada inilah al-ba'su, artinya hari kebangkitan, wal hisab, dan hisab itu bil haqqi, dengan benar. Maksud besok ya, ini ceritanya
Kalau orang-orang yang tidak percaya dengan yaumul ba'ats, dengan yaumul hisab, dengan kiamat, dengan neraka, dengan surga, itu besok dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikat. Nah, tengok nih, tengok. Nah, ada niat apa enggak? Nah, kan gitu. Nyatakan ada kan? Nah, kan gitu. Oh iya sudah menyesal. Qalu maka pada berkata siapa orang-orang yang kafir balaya wa rabbina dan Tuhan kami innahu sesungguhnya ma atau sesuatu yang disampaikan itu al-haqqin untuk kebenaran. Qala maka berfirman siapa Allah faduku maka mencicipilah kalian semua al-adab kepada siksa bima dengan segala sesuatu kuntum yang ada siapa kalian semua ada itu takfuruna pada mengingkarinya bihi dengan ma fitunya di dunia ini. Bahasanya kita kecara Pak Gyo kapok mukapan rasa no buang gue no neraka. Nah, dulu kau ndak percaya, dulu kau tidak mau beriman kepada Allah, dulu kamu tidak mau taat kepada Allah, dan lain sebagainya. Itu namanya taubihan atau mencemooh atau mengejek lah istilahnya begitu. Yo kan, ada nian kan begitu loh. Qolal mu'alif rahim. Ubahnya gini loh. Pak Janes lagi mancing. Dia dapat ikan baung besar ya kan. Cerita sama Bang Edi. Bang Edi, aku dapat ikan baung besar. Wah, enggak percaya aku mana ada lagi ikan baung besar gini kok, kan gitu. Nah, terus ditunjukinya betul. Nah, tengok kok besar. Oh iya ya. Nah, kau sih nggak percaya, nah, kurang lebih begitulah besok di akhirat, ya kan itu. Kau tidak percaya neraka, kau tidak percaya yaumul ba'ats, kau tidak percaya yaumul hisab, kau tidak percaya mahsyar, nah ini kenyataannya. Nah, itu kurang lebih begitu. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi hatta idza ja'athumus saa'ah idza ja'atsumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yasirun. Qad khasira sudah benar-benar rugi siapa alladzina orang-orang kadzabu yang pada mendustakan siapa alladzina mendustakan biliko illahi kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bil ba'si dengan yaitu kebangkitan besok dari kubur setelah kiamat hatta goyatan sehingga sampai mentok litakdibi untuk mendustakannya. Ais aku nggak urus hidup dia di dunia ini enak ya di dunia nggak enak ya di dunia itu katanya. Nggak ada, nggak ketemu-ketemuan sama Allah tuh nggak ada lah kan gitu. Idza ja'athum ketika datang hum kepada mereka apa saat hari kiamat. Maka ketika kiamat baru kaget. Kita dikubur itu ibarat orang itu penantian saja. Namanya barzah itu tempat penantian menjelang hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat ya baktatan maka akan kaget fajiatan artinya kaget. Qalu maka pada berkata siapa alladzina kadzabu orang-orang yang mendustakan Allah enggak percaya tadi ya hasratana ala ma farratna. Ya hasratana sungguh apa itu namanya? Celaka betul kami. Iya, adapun hasrotana itu siddatu ta'alumi sangatnya sakit. Wa nada'uhu wa nida'uhu dan adapun nidaknya ya itu majazun sebagai majas. Ai hada artinya inilah keadaan au innaka atau sesungguhnya engkau itu fahduru maka hadirlah engkau alama atas sesuatu farratna yang apa tuh namanya itu membuat-buat siapa kita kosorna artinya meringkas atau memutus siapa kita via di dalam bakta dunia artinya dunia. Jadi ketika dia nggak percaya adanya yaumul ba'ats, ketika hari kiamat diterjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia kaget, oh iya betul-betul ada hari kiamat. Waget dia.
menyesal dia. Nah itu atas apa yang dia tidak percaya. Wahum, dan adapun mereka itu yahmiluna, pada memikul siapa alladzina kadzabu auzarohum, kepada dosa-dosa mereka ala duhurihim, di atas punggung-punggung mereka. Gambarannya bagaimana biang taktihim, jika didatangkan kepada mereka ingdal ba'si, ketika dibangkitkan dari kubur, fi akbahi syai'in, di dalam paling jelek-jeleknya sesuatu, fi akbahi syai'i suratin, di paling jelek-jeleknya sesuatu bentuk, wa anatsnahu, dan juga yang sangat berbau, apanya, rihan, baunya, fatar kibahum, maka lalu memikul atau memuat siapa mereka, sesuatu yang jelek tadi, kepada orang alladzina kadzabu. Ala sa'a, apakah tidak jelek, bisa artinya jelek, apa sesuatu, yaziruna, yang pada memikul, ayahmiluna, memikul siapa alladzina kadzabu hamlahum, kepada beban mereka, dalika, demikian dosa. Jadi mereka akan timbul penyesalan yang nanti ditengok oleh manusia dari Nabi Adam hingga yaumul qiyamah, atas ketidakkepercayaannya tadi, dia pikul dosanya. Wa mal hayatud dunya illa laibu walahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala yaqilun. Wa mal hayatud dunya, dan tiadalah apa kehidupan dunia ini, ay al istighalu, artinya tersibukkan dia dengan dunia, illa laibun, kecuali hanya main, walahun, dan juga sendogu gurau. Enggak ada di dunia ini yang tak pangkat tak apapun itu selama-lamanya. Cantik ya enggak terus, jelek ya enggak terus, kuat ya enggak terus, ya kan? Lemah ya enggak terus, berpangkat ya tidak terus, nah, dan lain sebagainya. Cuman mainan atau sendogu gurau. Coba Kang Deddy kayaknya, ya kan, wah nimbang dapat duit banyak. Nah, tiba-tiba entah dikasih siapa itu kan, ada yang dikasih Mbak Mekar lah, ya kan, ada yang dikasih Mbak Mandiri lah, ya kan, ada yang dikasih paman BNI lah, semacam-macam, pokoknya megang sebentar saja. Itu kadang masih merutuk Pak Sekdes. Panen dapat duit 1,5 juta, masih ditepuk-tepukan gini. Kenapa pegang duit 1,5 juta kok masih tepuk-tepukan? Ini yang nak dibayar 2 juta. Allah, Masya Allah. Ada yang lebih, apa lagi Pak Sekdes? Kemarin ketemu, ya kan, lagi pening gitu, ngopi kayak yang enggak jenek, enggak enak, ngerokok tuh kayak macam enggak apa wae. Padahal seharusnya kalau sudah ngopi, ngerokok kan santai gitu. Tidak. Saya tahu ada apa? Aku ini megang duit 40 juta. Lu megang duit 40 juta kok masih pusing, itu bagaimana, kataku. Bukan begitu Pak Ustadz. Nah, kenapa? Ini yang mau saya bayar itu harusnya 60 juta. Ini baru pegang 40 juta. Nah itu. Nah, coba bayangin. Bang Edi seneng mana? Pegang duit 40 juta tapi masih utang 20 juta. Apa seneng nggak punya utang tapi pegang duit 20.000? Aku rasa Bang Edi seneng yang 20.000 itu. Nah, 20.000 rokok masih 2 batang, ya kan, aman, ya kan? 20.000 masih bisa untuk beli rokok Bang Edi lagi, jarum, aman sehari kok. Nah, tidur nyenyak itu kan gitu. Lah itu gini terus, ya kan? Padahal sudah megang duit 40 juta. Lah itu seperti itulah dunia itu, ya kan itu. Semakin kita menghayal, semakin kita kejar, lah dunia itu semakin tidak, ibaratnya tidak menentu. Nah, itu seperti itu. Karena dunia itu seperti bayangan. Kejarlah sampai capek dunia itu. Ya kan? Tidak akan apa, cuman main-main wae. Dan juga sendogu gurau. Maka nggak usah nemen-nemen di dunia itu. Maksudnya tuh pening nian ya jangan, ya kan? Ya santai nian ya jangan, biasa wae lah gitu. Kemarin dulu Pak Sekdes, ya kan? Dipikirkan ya pening,
Nggak dipikirkan ya pening ya nggak usah dipikirkan, sama-sama pening lah gitu. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau kata Gus Dur malah lain lagi. Dunia itu hanya dua permasalahan. Gitu. Apa itu? Yang satu permasalahan yang bisa selesaikan. Gitu. Nah, karena bisa diselesaikan ya nggak usah dipikir, Pak Sekdes. Yang bisa diselesaikan. Yang kedua, permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Nggak bisa diselesaikan kok dipikir ngapa? Kok nggak bisa diselesaikan ya sudah, biar gitu aja kok repot, kata beliau. Lah itu kata-kata itu tuh ya kan, itu artinya beliau tuh nggak ngurus lagi yang seperti itu, saking sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu aja kok repot ya sudah. Illa laibun walahun wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Beliau itu kehilangan kepresidenan santai wae ya. Pakai celana pendek di bawah lutut itu santai ya kan itu. Nah, itu kita ya kan. Pak Sekdes nak kehilangan Sekdes ngamuk aja minta ampun ya itu. Walal mu'alif rahimahullah dipecat jadi RT, masya Allah, galau dimusuhi ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah pemilihan kadus tidak jadi gitu, kawannya tetangganya di ceng galau ya kan itu. Kau tidak mau menang itu. Walal mu'alif rahimahullah tidak usah begitu ya kan. Itu lucu ya kan. Sesuatu seperti itu kok kalian apakan, contoh pemilihan kepala desa ya kan. Kok sampai ibaratnya itu tidak berteguran, ya apalah gawenya. Oh, yang jadi kepala desa ya bukan kita ya kan. Kok kita yang tidak berteguran, dia ingat kita tanda kok. Wong yang jadi kepala desa sama musuh-musuhnya sudah ngopi bareng ya kan. Kita malah bertemu masih tidak mau menegur, malah bermusuhan pula ya kan itu. Rugi kalau begitu gitu. Wa ma ta'atu, dan adapun taat, wa ma, dan segala sesuatu yu'ayinu yang menolong alaiha kepada taat itu famin umuril akhirati, maka termasuk golongan akhirat. Maksudnya dunia yang dibenci oleh Allah itu maksudnya dunia yang tidak digunakan untuk menolong dirinya taat kepada Allah, dan juga tidak digunakan menolong dirinya untuk kebaikan perkara-perkara akhirat. Tapi dunia kalau yang digunakan untuk perkara akhirat ya kan, itu ya tidak dunia yang laibun walahun. Justru itu nanti dunia yang menjadi mazro'atul akhirat, yang menjadi jembatan atau panenan besok di akhirat. Wadarul akhiratu wadaru, dan adapun rumah atau dunia al akhiratu yang golongan akhirat. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraat yang lain waladarul gitu. Al akhiratu golongan akhirat ay al jannatu artinya surga, itu khairun lebih bagus lilladina bagi orang-orang yattaquna yang pada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya takut asyirka kepada kesyirikan. Afala yaqilun, apakah tidak berpikir siapa kalian semua. Itu bahasa halusnya. Nah, kalau bahasa kasarnya afala yaqilun, apa kamu rada utak gitu kalau bahasanya Pak Giwo ya. Kalau ngomong sama kawannya ya kan di jalan tuh, otak pun enggak, itu apalah yaqilun itu begitu gitu. Cuman kalau di bahasa kita ya jangan begitu, apa kamu tidak berakal. Kalau bahasanya Pak Sekdes sama kawan-kawannya enggak te otak gitu. Kalau bahasa Pak Mulis enggak te akal. Nah, itu bahasanya begitu. Tapi jangan dipakai loh Pak Sekdes ya. Ini cuma apa bae lo ya. Kakek dipraktekkan pula. Afala taqilun gitu. Afala yaqilun katanya itu. Loh, sama ya kan. Kalian tuh kan tidak paham baik ya kan. Andai kan kalian tuh jadi orang alim ya kan, baca ayat-ayat Quran itu ngejek orang-orang yang tidak baik atau orang yang apa tuh ya lucu-lucu. Contoh gini, contoh. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tulisannya kan aro'aita, apakah kamu tidak melihat? Kalau orang yang tidak melihat apa Bang ini? Buta. Nah, kalau bahasanya orang pati coba. Bahasa lagi kita. Motor nih pucak tuh. Tapi aja ditiru loh Pak De ya. Ini maksudnya membahasakan wae. Kalau bahasa di jalan kan begitu.
Tapi bahasanya Al-Quran, kalau Al-Quran itu ibaratnya itu mukjizat yang luar biasa, bahasa yang paling hebat ya aro'aeta. Tapi kalau diterjemah bebas ya begitu. Alam taro. Apakah kamu tidak melihat? Oh, apa orang melihat tuh? Ya tadi. Apa tadi? Iya, kalau bahasa no ya bento. Aro'aeta alam taro ya kan, afala yakilun afala takilun, apakah kamu tidak punya akal? Ya udah teh otak tadi kalau bahasa orang-orang anak-anak itu kan gitu. Walal mu'alif rahimah bil ya'i dengan ya, artinya siapa kalau pakai ya yakiluna tidak berakal, siapa orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai takilun, apakah kamu tidak berakal? Dzalika dengan demikian itu fayu'minuna, maka pada beriman siapa alladzina kadzabu. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzina yaquluna fa innahum laka la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Nah itu intinya, kehidupan dunia sudah nggak usah pening-pening ya. Kau dijalanin wae menjelang besok pagi. Kot artinya litahqiq, benar-benar gitu. Na'lamu mengetahui siapa kami, innahu sesungguhnya keadaan, layah zunuka tentu benar-benar menyusahkan kepadamu siapa, alladzi orang-orang yaquluna, alladzi orang yaquluna yang berkata siapa, alladzina laka kepadamu, minat takdibi dari yang mendustakan. Fa innahum maka sesungguhnya mereka itulah yukadzibunaka tidak akan mendustakan wahai Muhammad fisirri di dalam keadaan sendirian li ilmihim karena pengetahuan mereka annaka sesungguhnya engkau itu shadiqun benar. Jadi gini ya, dari dulu sampai sekarang sampai besok yaumul kiamah sebenarnya orang tuh tahu kalau sesuatu itu benar. Itu rata-rata tuh begitu. Karena gini, ada suatu kaidah al-aqlu bahasanya begini, akal itu akan ditarik untuk bisa menerima kebenaran. Akal, orang yang berakal itu pasti akan ditarik akalnya untuk bisa menerima kebenaran. Sama dengan ayat ini. Sebenarnya mereka tahu, orang-orang yang membohongi baginda Nabi itu bahwa itu benar. Tapi karena hawa nafsunya, tapi dikarenakan pengaruh setannya, maka dia menjadikan mendustakan kebenaran yang di ayat ini, mendustakan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau dia sendirian, itu ya tahu bahwa itu benar, dirinya yang salah. Tapi karena hawa nafsunya, ya kan, karena gengsi, entah karena semacam-macam lah, maka dia tidak mau menerima. Padahal aslinya ya tahu bahwa itu baik, bahwa itu benar. Tapi karena gengsinya, hawa nafsunya, ya kan, maka dia menjadi mendustakan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan saat-saat seperti ini, di zaman-zaman seperti ini. Sebenarnya kebaikan-kebaikan itu orang sudah tahu. Sesuatu yang benar itu sudah tahu. Tetap beda antara hak dengan batil, itu beda. Tidak akan sama. Tetapi ya itu tadi, ya kan? Karena ditunggangi oleh hawa nafsunya, ditunggangi kepentingannya, ditunggangi oleh setannya, maka tertalirlah akalnya tadi untuk mendustakan kebenaran. Aila yang sibunaka artinya tidak akan menisbatkan kepadamu ilal kadbi kepada kebohongan. Walakin nadzalimina tetapi sesungguhnya orang-orang yang dolim, wado'ahu artinya meletakkan dirinya kepada kedoliman, mau diadomiri, wado'ahu meletakkan hu kepada lafat adolimin, mau diadomiri kepada tempatnya domir dari hum tadi ya, gantinya hum, walakin adolimina itu gantinya walakinnahum gitu maksudnya. Bi ayatillahi dengan ayat-ayatnya Allah, ayat Al-Qur'an, arti Al-Qur'an itu yajhaduna
pada mendustakan semuanya. Ayukadzibuna artinya pada mendustakan. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kadzabu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtagi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.